Obral ancaman ke Korea Selatan. Menhan Jepang sebut Korea Utara sedang tutupi kesehatan Kim Jong-un yang memburuk. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Kembali lagi di channel Santri Online. Lagi-lagi berita kali ini tentang Kim Jong-un. Pemerintah Jepang punya keyakinan ada maksud tersembunyi di balik aksi Korea Utara yang kerap obral ancaman militer loh. Waduh, hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono dalam konferensi pers klub koresponden asing. Diberitakan NK News, Taro Kono mengatakan Jepang rutin bertukar informasi tentang Korea Utara dengan negara lain seperti Amerika Serikat. Karenanya ia menilai ada tindakan aneh Korea Utara. Menurutnya obral perang yang digaungkan Korea Utara baru-baru ini hanyalah kedok untuk mengalihkan perhatian. Karena pasalnya nih, ternyata kesehatan Kim Jong-un sedang memburuk. Taro Kono selaku menteri dari Jepang mengawali pembicaraannya agar komentarnya tidak dikaitkan dengan intelijen Jepang. Kono mengatakan ia percaya eskalasi terbaru Pyongyang mungkin adalah menghilangkan perhatian orang Korea Utara dari kesehatan Kim Jong-un atau panen yang buruk atau juga ekonomi yang buruk. Kami menduga nomor 1 bahwa COVID-19 menyebar di seluruh Korea Utara juga dan Kim Jong-un sedang berusaha untuk tidak terinfeksi oleh pandemi. Jadi kadang-kadang dia tidak keluar di depan umum. Yang nomor 2, kami memiliki beberapa kecurigaan tentang kesehatannya. Lanjutnya. Ketiga, panen tahun lalu di Korea Utara tidak cukup baik. Sebenarnya ekonomi di Korea Utara tidak berjalan baik. Bahkan jarang baik. Kono menghindari pertanyaan langsung tentang kesehatan Kim, namun menjawab bahwa dia tidak diizinkan untuk membahas masalah intelijen, termasuk apakah itu masalah intelijen atau bukan. Menteri Pertahanan Jepang itu mengaitkan pandangannya bahwa COVID-19 sudah ada di dalam DPRK karena informasi publik. Komandan pasukan Amerika Serikat di Korea juga berbicara tentang itu. Dia percaya bahwa COVID-19 sudah ada di dalam Korea Utara, katanya. Saya pribadi setuju dengan pandangannya, kita hanya perlu memperkirakan seberapa luas penyebarannya. Komentar Menteri Pertahanan itu muncul setelah berminggu-minggu meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea yang berpuncak pada penghancuran kantor antar Korea. Korea Utara pada hari Rabu bagaimanapun dilaporkan telah membatalkan rencana untuk aksi militer yang tidak ditentukan terhadap Korea Selatan. Media pemerintah tidak memberikan gambaran tentang pertemuan itu. Tentara Korea Utara sepenuhnya siap untuk mengambil tindakan terhadap Korea Selatan, kata media pemerintah pada 16 Juni 2020 lalu, dalam keributan verbal terbaru dari Pyongyang, beberapa hari setelah saudara perempuan pemimpinnya mengancam gerakan militer terhadap Seoul, Korea Selatan. Sementara itu, kondisi kesehatan Kim Jong-un kembali dirumorkan tidak sehat. Namun, Dubes Rusia kali ini juga ikut angkat bicara. Baru-baru ini berhembus kabar terkait kondisi kesehatan Presiden Korea Utara Kim Jong-un yang dikabarkan kembali tidak sehat. Pertama kali membicarakan hal ini adalah Jepang, Taro Kono. Kini Rusia ikut angkat suara. Melalui Duta Besar Rusia untuk Korea Utara Alexander Matsegora dalam wawancara dengan kantor berita TASS, Matsegora menyatakan dia tidak menemukan adanya aktivitas aneh yang terjadi di Korea Utara. Saya yakin bahwa ini hanyalah rumor yang tidak berdasar, ujar Dubes Matsegora. Negara ini masih berfungsi secara normal, jelasnya.
Ucapan sang dubes Rusia itu muncul setelah kondisi kesehatan Kim Jong-un kembali disorot sebagaimana diberitakan NK News Selasa 30 Juni 2020. Semua berawal ketika Menteri Pertahanan Taro Kono dalam konferensi 25 Juni menuturkan bahwa mereka menemukan kecurigaan di Pyongyang. Berdasarkan data yang dihimpun NK Pro, total pada April, Mei, Juni ini, Kim hanya muncul di hadapan publik sebanyak 7 kali. Ada apa kira-kira dengan Kim Jong-un, sang pemimpin tertinggi di Korea Utara? Angka tersebut turun jauh jika dibandingkan 46 penampilan dalam periode 3 bulan yang sama yang terjadi antara 2012 sampai 2019. Meski pada 1 Mei Kim muncul kembali di mana dia menggunting pita dalam peresmian pabrik pupuk, renyahnya penampilan Kim memunculkan pertanyaan apa yang terjadi. Dubes Matsegora mengakui memang saat ini Kim jarang tampil di publik seperti sebelumnya, tapi dia menegaskan masih memerintah Korea Utara. Kim membuat keputusan yang kemudian akan dipublikasikan. Lebih penting lagi adalah negara berjalan normal, tegas Matsegora. Dia menjelaskan negara komunis itu masih berfungsi seperti biasa, di mana tak ada hal luar biasa yang sedang terjadi di sana. Lalu Matsegora juga membantah jika adik Kim Jong-un, Kim Yo-jong saat ini tengah dipersiapkan untuk meneruskan tahta kakaknya. Tidak ada alasan untuk membicarakan hal ini, tentu tidak ada yang berani mengklaim dirinya sebagai nomor 2 di negara itu, kata Matsegora. Matsegora juga menerangkan bahwa sampai saat ini orang nomor 1 adalah Kim Jong-un, tetap Kim Jong-un selalu Kim Jong-un selamanya Kim Jong-un. Saya kira jika kamera Kim Yo-jong ditanya apakah dia orang nomor 2, dia bakal membantahnya. Tidak, bukan. Kim adik menjadi figur yang paling banyak diperbincangkan pada bulan ini, terutama di tengah memanasnya hubungan dengan Korea Selatan. Pihak Pyongyang menyatakan tensi panas itu disebabkan kegagalan Korea Selatan untuk mencegah para pembelot menyebarkan pamflet anti Korea Utara. Lebih lanjut, Matsegora menuturkan insiden terbaru merupakan batas kesabaran Korea Utara menyusul mondoknya perundingan dengan Seoul. Kami sudah menyaksikan sendiri bagaimana penurunan tensi di semenanjung Korea Utara dilakukan oleh Republik Demokratik Rakyat Korea, jelas Matsegora. Dia menyesalkan bagaimana perundingan itu berlangsung tanpa hasil. Akan sangat bagus jika saudara di utara dan selatan berbaikan imbuhnya. Di sisi lain juga ada kabar pakar mengatakan, yaitu pakar dari Korea Utara bicara soal Room 39, organisasi rahasia untuk pertahankan hidup mewah Kim Jong-un. Pakar di Korea Utara mengungkapkan ada organisasi rahasia yang dibentuk untuk menjaga kehidupan mewah Kim Jong-un. Organisasi rahasia tersebut dinamakan Room 39 atau 39. Dilaporkan bertujuan mencari cara untuk mempertahankan mata uang asing untuk kepemimpinan Partai Pekerja Korea. Dilansir Express, Kim Jong-il meluncurkan organisasi itu pada 1974 silam. Ya, sekitar 30 tahun lebih. David Maxwell, pensiunan kolonel pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat dan pakar Korea Utara, mengatakan kepada New York Post, di mana menurut Anda Kim mendapatkan koknek, jam tangan, Mercedes dan Rolex? Ya tentu dari organisasi rahasia ini. Semua uang untuk membeli barang-barang mewah itu berasal dari kantor 39 atau 39. Diyakini nama resmi organisasi itu adalah Biro Komite Pusat 39 Partai Buruh Korea. Tetapi organisasi itu juga dinamai Ruang 39, Kantor 39, Biro 39 atau Divisi 39 oleh beberapa orang. Namanya banyak sekali, kacau. Beberapa laporan menyatakan suami Kim Yo-jong, adik perempuan Kim Jong-un, Cho Song, adalah pejabat Room 39 atau bekerja untuk unit militer yang menjaga Kim Jong-un. Pasti Kim Jong-un akan aman sentosa karena Kim Jong-un adalah adik iparnya. Sementara itu, Jason Lee, seorang pembelot Korea Utara, mengatakan kepada Post, organisasi itu seperti bank untuk Kim Jong-un, tapi ia menjadi sedikit lebih berhati-hati dalam beberapa tahun terakhir tentang aktivitas ilegal. Hal itu mendapat terlalu banyak perhatian dan terlihat buruk untuk partai. Jason Lee dan ayah bekas sebagai eksekutif di kamar 39, namun mereka kemudian membelot ke Korea Selatan. Gak kuat, bos. Sen King, seorang spesialis Asia di Park Strategis New York, menjelaskan kepada Post,
Keluarga Kim seperti keluarga kriminal terorganisir yang menyamar sebagai pemimpin suatu negara. Para diplomat dikirim ke luar negeri dengan kuota mata uang yang harus mereka kirim kembali dengan cara apapun diperlukan. Kedutaan besar Korea Utara diorganisir seperti perusahaan kriminal multinasional. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan sampai jumpa di berita Kim Jong-un selanjutnya, karena saya tahu kalian semua sangat suka berita Kim Jong-un. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.